Hujan deras disertai angin kencang menyebabkan sebuah pohon beringin berdiameter lebih dari 100 cm tumbang di Jalan Dharma Wangsa Raya, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Pohon tumbang menimpa 4 mobil hingga ringsek. Tak hanya menimbulkan kerusakan, sejumlah pengendara mobil terjebak di dalam kendaraan. Petugas dibantu warga berupaya menyelamatkan sejumlah pengendara mobil. Usai batang pohon disingkirkan, satu pengendara mobil yang tak sadarkan diri akibat terjepit badan kendaraan berhasil dievakuasi. Namun, korban dilaporkan meninggal dunia setelah dibawa ke rumah sakit. Tiba-tiba pohon beringin rubuh dan menimpa 4 unit kendaraan. Dari salah satu kendaraan ada korban. Selain pohon tumbang, Jalan Dharma Wangsa Raya tergenang air akibat luapan Kali Dharma Wangsa. Warga dan pengendara yang hendak melintas di sekitar Dharma Wangsa, Jakarta Selatan diimbau mencari jalan alternatif. Di Jakarta, Helmi Sayangbati melaporkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa. Bersama saya Camar Haenda, inilah Lintas Anyus Pagi selengkapnya. Dan kita awali Lintas Anyus Pagi hari ini dengan informasi hujan deras yang mengguyur Jakarta, menyebabkan sejumlah kawasan terendam banjir. Bahkan hujan deras juga menyebabkan runtuhnya tembok tempat pemakaman umum Jeruk Purut. Banjir menggenangi pasar Warung Buncit, Jakarta. Ketinggian air mencapai 80 hingga 90 cm. Akibat banjir, aktivitas warga lumpuh, bahkan sejumlah toko terpaksa tutup. Tak hanya itu, arus lalu lintas juga lumpuh. Jalan yang menjadi akses kendaraan dari Mampang menuju Kemang, Jakarta Selatan ditutup. Meski ada yang nekat merobos, namun akhirnya menyerah dan memilih putar balik. Hujan disertai angin kencang juga mengakibatkan sejumlah pohon tumbang di Jalan TB Simatupang, Kelurahan Gedong, Kecamatan Pasar Rebo, Jakarta Timur. Pohon tumbang yang menutupi badan jalan ini tidak mengenai kendaraan. Sementara pengguna motor memutuskan untuk meneduh terlebih dahulu dan tidak memaksakan perjalanan di saat cuaca buruk. Ini Jeruk Purut, temboknya jebol. Ya, Jeruk Purut jebol. Selain itu, hujan deras juga menyebabkan tembok tempat pemakaman umum Jeruk Purut runtuh. Insiden ini terjadi karena tembok tidak kuat menahan debit air hujan yang tinggi sehingga mendekat tembok dan tidak kuat menahan beban. Dari Jakarta, tim liputan melaporkan. Hujan deras mengguyur Jakarta sejak Kamis sore menyebabkan sejumlah kawasan terendam banjir. Bahkan hujan deras juga menyebabkan runtuhnya tembok tempat pemakaman umum Jeruk Purut. Api berkobar hebat di sebuah ruko yang juga base karyawan warung bakso di Jalan Krekot 2, Pasar Baru, Sawah Besar, Jakarta Pusat. Banyaknya barang dan material bahan bangunan yang mudah terbakar membuat amukan si jago merah kian mengganas. 3 karyawan sempat mencoba memadamkan api dengan apar, namun api semakin tak terkendali. Beruntung ketiganya berhasil keluar menyelamatkan diri sebelum api benar-benar membakar habis bangunan beserta isinya. Dugaan sementara, api diduga akibat hubungan arus pendek listrik dari kipas angin yang menyala. Udah bawa tabung pemadam kebakaran Pak ke atas, tapi cepat meluas, jadi tabung pemadam kita nggak mengcover sepertinya Pak. Nah, baru salah satu rekan saya hubungin pemadam kebakaran tadi Pak. Selang 1 jam kemudian api akhirnya berhasil dipadamkan setelah 13 unit mobil damkar dan 30 personil diterjunkan ke lokasi. Meski tak ada korban jiwa maupun luka, namun kerugian yang derita penyewa maupun pemilik ruko ditaksir mencapai ratusan juta rupiah.
Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Sebuah rumah sekaligus toko grosir di Samosir, Sumatera Utara terbakar hingga menyebabkan seorang penghuni ruko tewas. Kebakaran sempat membuat panik warga karena tumpukan kembang api dan petasan juga ikut meledak. Ledakan kembang api hingga petasan dari semua rumah sekaligus toko grosir yang terbakar di Desa Simbolon, Kecamatan Palipi, Samosir, Sumatera Utara membuat warga sekitar panik. Kebakaran toko grosir milik Dipos Nebaho ini terjadi Kamis pagi saat toko masih tutup dan pemiliknya masih tertidur lelap. Kobaran api langsung membesar dan membakar seluruh isi toko yang menjual barang-barang kebutuhan sehari-hari ini. 2 unit damkar milik PMK Samosir tiba di lokasi langsung berupaya memadamkan api. Namun naas, salah seorang penghuni ruko yang merupakan anak Dipos Nebaho yakni Andi Nebaho ditemukan tewas di dalam kamarnya, diduga masih tertidur lelap saat kebakaran terjadi. Bukan sementara, kebakaran dipicu akibat korsleting listrik yang menyambar petasan hingga kembang api sebelum api membesar dan membakar seluruh bangunan ruko. Polisi dari Polres Samosir kini masih menyelidiki penyebab pasti kebakaran. Dari Samosir, Sumatera Utara, Ahmad Hussein Lubis melaporkan. Seorang pria diduga melakukan pelecehan terhadap seorang wanita di gerai makanan siap saji di Kabupaten Tangerang, Banten. Korban mengamuk tidak terima dengan perbuatan pelaku. Kamu pelecehan kamu? Ini emang kurang. Ya tapi harusnya mbaknya dong jagain. Pria ini dimaki seorang wanita yang diduga menjadi korban pelecehan di gerai makanan siap saji di Kecamatan Balaraja, Kabupaten Tangerang. Ketegangan ini terjadi usai pelaku diduga melakukan pelecehan terhadap korban. Pelaku beraksi saat korban tengah memilih pesanan di kasir. Sebelumnya, pelaku menyelak antrean konsumen lain lalu berdiri di belakang korban. Unit Reskrim Polsek Balaraja yang mendapat laporan olah tempat kejadian perkara dan meminta keterangan dari karyawan gerai makanan siap saji. Berdasarkan keterangan dari keluarga pelaku, pria yang diduga melakukan pelecehan tersebut memiliki riwayat gangguan mental. Kemudian ikut mengantri di depannya ada seorang korban. Kemudian diduga perbuatan tersebut pelaku yaitu mau mencium dari korban yang sedang memesan di mie gacoan. Kasus ini sudah diselesaikan dengan musyawarah antara kedua belah pihak. Proses penyelidikan pihak kepolisian akhirnya dihentikan. Dari Kabupaten Tangerang, Banten, Aimarani, iNews melaporkan.